Bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah jam 7, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pertemuan ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa, mahasiswi Unimugo kelas manajemen. Mudah-mudahan semuanya sehat dan Amin. rezekinya lancar serta barokah. Amin. Amin. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak tahu ada reschedule. Kalau di RPS hari Kamis ternyata di reschedule menjadi hari Rabu. Mungkin untuk hari ini saya hanya bisa sampai jam 8 mohon maaf. Mungkin nanti setelah jam 8 sampai 40 bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa sekalian untuk sholat duha dan baca Al-Quran jam 8 sampai 40 secara mandiri. Untuk prinsip nggak masalah selama via Zoom insya Allah fleksibel kalau saya jadwalnya. Saya kira demikian untuk pagi ini sesuai dengan RPS kita akan sama-sama belajar tentang konsep agama yang mencakup ruang lingkupnya apa saja, terus makna agama itu sendiri, sejarahnya, dan Islam sebagai pandangan hidup. Saya kira itu silakan dari kelompok 3 kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang konsep agama. Kemudian lanjut tanya jawab. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf, ini saya record untuk nanti kemudian saya link rekamannya saya share di Edu kalau ingin menyaksikan kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak yang telah memberikan waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi kali ini. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait ruang lingkup, makna, sejarah, dan Islam sebagai pandangan hidup. Yang pertama, perkenalkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Tantri Lestari, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga Syah Fitri Ismawati, dan yang keempat Iqmal Ma'asyi. Yang selanjutnya yaitu pengertian makna agama dan beragama. Untuk materi 1 dipersilahkan. Pengertian makna agama dan beragama. Agama merupakan sebuah konsep yang menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama membawa arti yang berbeda bagi setiap individu, tergantung pada latar belakang, budaya, dan pandangan hidupnya. Yang selanjutnya, ruang lingkup agama Islam. Agama Islam adalah suatu sistem kepercayaan yang meliputi tata cara ibadah, adat istiadat, norma sosial, dan etika moral yang dianut oleh sekelompok orang. Konsep agama tidak hanya terbatas pada praktik-praktik keagamaan, tetapi juga mencakup tata cara hidup dan pandang dunia dari setiap individu yang mengamalkannya. Oleh karena itu, agama juga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kehidupan, kematian, dan dunia yang melingkupinya. Untuk selanjutnya, untuk materi 2 dipersilahkan. Sejarah dan klarifikasi agama Islam. Klasifikasi.
Ya. Klasifikasi agama. Agama dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, tergantung pada perspektif yang digunakan. Berikut adalah beberapa klasifikasi agama yang umum. Agama Abrahamik. Agama-agama yang berasal dari tradisi Abrahamik, yaitu Yudaisme, Kristen, dan Islam. Agama-agama ini memiliki akar yang sama dan mengandung Abraham sebagai bapak nenek moyang mereka. Agama Hindia, agama-agama yang berasal dari India, yaitu Hinduisme, Buddhisme, Jainisme, dan Sikhisme. Agama Timur Jauh, agama-agama yang berasal dari Timur Jauh, yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Sitaisme. Agama dunia baru, yaitu agama-agama yang berasal dari Amerika, seperti agama Aztec, Maya, dan Inka. Agama modern, yaitu agama-agama yang muncul dalam beberapa abad terakhir, seperti Ba'i, Syai, Ruhani, dan Kristenan, Saksi Yehova. Agama ini berorganisasi, yaitu agama-agama yang tidak terorganisir dan tidak memiliki hierarki formal seperti Paranisme, Wicca, dan Satanisme. Namun perlu diingat bahwa klasifikasi agama itu selalu tegas dan terkadang sulit untuk menentukan bebas antara satu agama dan dengan agama. Islam sebagai pandangan hidup. Islam adalah salah satu agama besar di dunia yang memiliki banyak pengikut. Islam merupakan agama yang memiliki tata cara ibadah dan ajaran-ajaran moral yang kuat, serta praktek-praktek keagamaan yang unik dan khas. Islam juga memiliki pandangan hidup yang kuat yang membantu manusia untuk mempelajari kehidupannya dengan Oke, selanjutnya untuk pemateri 3 dipersilahkan. Kesimpulannya, agama merupakan salah satu dari kekuatan sosial yang paling signifikan di dunia. Dengan kenyataan sejarah dan warisan yang panjang serta kenyataan bahwa agama-agama besar ini dianut oleh umat dengan populasi yang sangat besar. Maka agama memainkan peran yang sangat menentukan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ajaran agama perlu diperhatikan secara serius. Kerendahan hati untuk mengevaluasi diri, mengkritisi ajarannya agar menampilkan nilai-nilai yang universal dan membentuk cara pandang yang mulia merupakan harapan yang digantungkan dunia kepada para pemimpin agama dan penganutnya. Oke, sekian, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami Izin membuka bertanya. 4 pertanyaan. Silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Izin bertanya, apa yang membedakan Islam dengan agama lainnya dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan? Oke, kami tampung dulu pertanyaannya. Oke, terima Untuk kasih. pertanyaan kedua, kami persilahkan. Yuk, buat teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Masih ada 3 pertanyaan. Baik. Atau sambil menunggu saya ini ya, isi materi, mungkin pertanyaan bisa disampaikan di chat room ya. Nggih, Pak, monggo, Pak. Coba share screen-nya di, terima kasih. Kali ini kita akan sama-sama belajar, nggih.
Sama-sama belajar tentang konsep agama yang melingkup 4 hal, ruang lingkup agama. Di sini lebih ditekankan agama Islam, terus makna agama, sejarah, dan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, konsep agama secara umum terbagi 2 ya dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu konsep agama non selain Islam, dan yang kedua konsep agama Islam. Yang pertama adalah konsep agama. Ada beberapa definisi yang bisa kita temukan. Pertama, bahwa agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan. Sistem berarti sesuatu yang didesain secara teratur ya, seperti sholat ya, kan diatur ya, sholat sehari yang rawatib minimal 5 waktu ya, kemudian ditambah yang sunnah, atau sistem puasa yang hanya dijalankan wajib pada bulan Ramadan, di luar Ramadan sifatnya sunnah. Juga sebagai tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat ya. Nanti ada pergumulan antara agama dengan adat istiadat, di mana selama adat istiadat itu tidak melanggar prinsip agama, maka justru agama akan menjadi lebih diterima. Dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Mengatur juga bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minal alam. Hubungan kita dengan alam, termasuk makhluknya ya, seluruh makhluk Allah. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat ya. Ya, baik dari sisi lahiriah ya, bisa dipengaruhi. Misalnya kita melihat bagaimana pakaian agama Islam di satu negara dengan negara lain itu beda ya. Di Arab dengan di Indonesia beda. Di Cina agama Islam juga pakaiannya beda. Tapi prinsipnya sama, yaitu sama-sama menutup aurat ya. Ada misalnya yang harus pakai jubah, ada yang tidak, misalnya dengan celana panjang dan lain sebagainya. Prinsipnya selama itu menutup aurat, mau modelnya seperti apa, inilah yang disebut agama dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Dari sisi lahiriahnya, Kemudian juga bisa dari sisi dakwahnya ya, Kemudian apa itu konsep agama Islam? Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul. Ya, tentu semua sepakat. Sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi kita semua. Agar apa? Agar kita bisa hasanah di dunia wal akhirat. Dan sebagai rahmat bagi umat manusia sepanjang masa. Sebagai rahmat dalam arti di situ hadir kasih sayang Allah. Ya. Kasih Allah hadir dalam kehidupan dunia, sayang Allah hadir dalam kehidupan akhirat. Nah, itu semua Islam itu untuk menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Nah, ini yang menarik, kenapa kalau Islam dikatakan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, kenapa mayoritas umat Islam di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan atau hidup di bawah garis kemakmuran atau kesejahteraan. Ini mengapa? Padahal jelas Islam itu menjamin kesejahteraan hidup. Ya, tentu saja yang salah bukan ajaran Islam, tapi umat Islamnya. Karena kita jauh dari Al-Quran. Kita kurang giat dalam membaca Al-Quran. Bukan dalam arti membaca bahasa Arabnya ya, tapi membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, sehingga kita tahu ilmu yang ada dalam Al-Quran, dan kita bisa mengamalkannya. Dan Al-Quran dikatakan mukjizat,
Karena di dalamnya banyak sekali ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu yang terkadang kita lalai. Kita berlomba-lomba khatam Al-Quran, tapi hanya khatam Arabnya. Tidak pernah berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran terjemahnya. Menghatamkan Al-Quran terjemahnya. Apalagi sampai pada tingkat mengamalkannya. Seorang Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, mempelajari Al-Ma'un saja sampai 7 bulan, sampai waktu yang cukup lama, kemudian baru diamalkan. Itu hanya baru dari satu surah. Dari Al-Ma'un itu kemudian lahirlah berbagai amal usaha Muhammadiyah. Itu poinnya adalah kenapa umat Islam Indonesia belum sejahtera, ya karena jauh dari nilai-nilai ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Dan jelas bahwa wahyu yang pertama turun adalah Iqra, membaca, belajar. Tapi kita masih kalah giat dalam membaca dan belajar dibanding orang non-muslim. Bagaimana seorang Bill Gates, founder, pendiri Microsoft, itu sewaktu mahasiswa punya target 1 minggu khatam 1 buku. Artinya dalam 1 bulan dia akan khatam 4 buku. Dalam setahun dia akan khatam 48 buku. Dalam 10 tahun dia akan khatam minimal 480 buku. Nah, kalau kita ingin bersaing dengan mereka ya harus seperti itu, punya target membaca. Kalau Bill Gates bisa 1 minggu 1 buku, nah, berapa target kita? Ya, kalau ingin lebih harusnya lebih dari yang dia lakukan seperti itu. Kemudian apa saja ruang lingkup agama Islam? Ya, secara umum, mau diotak-atik seperti apapun, ruang lingkupnya ada di 4 poin ini ya, di bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Dari 4 komponen tadi, kita akan membagi pada 2 posisi ya. Ada posisi purifikasi, yaitu pemurnian, dan ada posisi dinamisasi, yaitu modernisasi. Pada komponen purifikasi ini ada 3 yang harus kita murnikan, yaitu akidah kita, akhlak kita, dan ibadah khusus kita. Harus benar-benar sesuai tuntunan Rasul. Ibadah khusus ini juga disebut ibadah mahdo ya. Misalnya dalam bidang akidah, bagaimana agar kita terbebas dari penyakit-penyakit rohani seperti tahayul dan khurafat. Akhlak juga harus sesuai dengan Al-Quran, karena akhlak berbeda dengan etika dan adab. Kalau akhlak sumbernya dari Al-Quran, etika adab adalah dari pengetahuan manusia. Lalu ibadah khusus, ibadah mahdoh, kita juga harus melakukan purifikasi. Jangan sampai ibadah mahdoh kita, sholat kita, atau puasa kita, haji kita, ditambah-tambah dan dikurang. Begitu juga sebaliknya, justru sangat kontras dengan aspek dinamisasi ini. Yang kita lakukan dinamisasi ini adalah dalam ranah muamalah duniawiyah, kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita harus memodernisasi pendidikan di masyarakat, kesehatan, politik, itu wajib dimodernisasi. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih paham urusan dunia kamu. Itu dalam amalah duniawiyah. Berbeda berlawanan dalam ranah akidah, akhlak, dan ibadah khusus. Kalau di ranah muamalah duniawiyah justru kita harus melakukan perubahan. Ya misalnya bagaimana kita membedakan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu adalah kebiasaan Rasul. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul itu ada yang wajib kita ikuti dan ada yang tidak wajib kita ikuti. Bahkan harus kita kembangkan. Sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti adalah dalam aspek akidah, akhlak, dan ibadah mahdoh atau ibadah khusus. Tapi sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak wajib kita ikuti adalah dalam
ranah muamalah duniawiyah. Seperti Rasul atau sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul suka memanah. Itu sunnah Rasul memanah. Tapi kita tidak wajib belajar memanah. Karena itu kebiasaan Rasul atau sunnah Rasul dalam aspek muamalah duniawiyah. Kalau sekarang eranya sudah sangat canggih, belajar memanah atau menggunakan senjata panah sudah sangat ketinggalan zaman. Kenapa tidak kita belajar membuat roket dan lain sebagainya? Inilah yang membedakan. Kita harus cerdas mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti dan mana sunnah Rasul atau kewajiban Rasul yang tidak wajib kita ikuti. Kemudian makna agama. Ya, ini ada seorang cendekiawan Muslim ya, atau sejarawan juga ya, namanya Syekh Muhyiddin Al-Hayat. Menurut beliau agama merupakan kebutuhan hidup manusia. Jadi manusia yang butuh, bukan Tuhan. Menurut ulama yang juga wartawan ini, manusia membutuhkan aturan-aturan yang dijadikan pedoman hidup. Lagi yang butuh itu manusia, ya, bukan Tuhan. Dan manusia lebih tunduk pada aturan agama daripada aturan lainnya. Ya, itu kalau ingin selamat. Insya Allah aturan Allah itu ya aturan yang terbaik dibanding aturan yang dibuat oleh manusia. Tanpanya manusia akan hidup seperti binatang. Ya. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah agama ya. Agama dalam bahasa umum, bahasa Latin, ini disebut sebagai religio. Merujuk pada salah satu maknanya adalah religia, to recover, yang artinya membebaskan. Agama itu untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan ketersesatan. Agama dalam pengertian ringkas adalah sistem tentang tata cara menjalani kehidupan. Iya, pedomannya. Makanya kita jangan hanya hafal Quran, menghatamkan Al-Quran, Arabnya saja, tapi harus tahu artinya, terjemahnya, tafsirnya, sehingga disitulah mukjizat Al-Quran berada. Ya. Bagi Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya, agama adalah pedoman bagi manusia untuk mengatur bagaimana seorang manusia hidup, bergaul dengan sesama, mengatur alam yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan nabinya, dan serta menjadi petunjuk bagi orang untuk mencapai kebahagiaan atau hasanah di dunia wal akhirah. Itu agama ya, yang akan insya Allah akan mengantarkan kita hasanah di dunia wal akhirah. Nah, secara agama ada versi Islam dan ada versi non-Islam. Ya, versi Islam jelas dari Al-Quran, Al-Hadis, Maqbulah. Versi non-Islam versinya sangat beragam. Sebelum masuk ke sana, ini menurut Mahatma Gandhi ya, agama itu satu pohon dengan banyak cabang. Ya, katakanlah seperti Islam, cabangnya banyak ya. Karena memang syariatnya sama, tapi fikihnya berbeda, cabangnya banyak. Sebagai cabang, boleh dibilang agama itu banyak fahamnya atau mazhabnya. Tapi sebagai pohon, agama hanya satu, Islam, syariatnya satu, Al-Quran. Tapi memahami Al-Quran bisa berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lain. Menurut para ahli, agama yang memiliki usia terpanjang dan merupakan agama pertama dikenal manusia adalah agama Hindu. Ya. Ini menurut para ahli, menurut manusia. Tapi kita yakin bahwa agama yang pertama turun adalah Islam yang dibawa oleh Adam. Dan sebenarnya membawa agama Islam, walaupun nomenklaturnya tidak tersurat Islam, tapi memiliki akar yang sama, Islam. Karena mungkin mereka mengukur ini bahwa Islam itu dibawa Nabi Muhammad. Padahal sesungguhnya tidak. Islam sudah mulai dibawa oleh Nabi Adam. Namun secara lahiriah atau nomenklaturnya tidak tersurat tapi tersirat, tapi maknanya sama, membawa keselamatan. Sehingga paham kita ya bahwa agama yang pertama ya agama Islam, tidak ada agama yang lain. Kemudian terakhir, Islam sebagai pandangan hidup ya. Pandangan hidup tentang kehidupan ya. Ini nanti teman-teman para mahasiswa bisa ya belajar dari membaca buku ini, Pedoman Kehidupan Islami, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga,
sebagai masyarakat, organisasi, mengelola usaha, berbisnis, mengembangkan profesi, berbangsa dan bernegara, melestarikan lingkungan, mengembangkan iptek, dan mengembangkan seni dan budaya. Saya kira itu ya, tinggal setengah jam. Mungkin kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa ya. Saya kira demikian. Monggo mulai dijawab ya. Sudah banyak pertanyaan yang masuk. Silakan kalau sudah siap yang presentasi. Oke, monggo saya sebagai moderator mempersilahkan dari pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Apa yang membedakan Islam dengan agama lain dan sisi pengembangan ilmu pengetahuan? Islam memiliki ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibanding dengan agama lainnya, yaitu dengan mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan penemuan baru. Islam mengajarkan bahwa pencarian ilmu pengetahuan adalah kewajiban setiap Muslim, dan bahkan memotivasi untuk mencari ilmu pengetahuan hingga ke negeri-negeri jauh. Salah satu ciri khas Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan adanya konsep tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah. Konsep ini memotivasi para pemikir Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena mengembangkan ilmu pengetahuan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Gimana Mbak Risma? Udah terjawab? Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian ini semuanya ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan, yang pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa yang membedakan Islam dan agama lain dari sisi pengembangan iptek? Selanjutnya. Izin bertanya. Oh, izin bertanya ya. Silakan. Saya Mutia Nurul Fadila mau bertanya. Kan tadi makna Islam adalah pembebasan dari kebodohan dan kemiskinan. Tapi pada realita di kehidupan nyata itu masih banyak orang Islam yang masih kekurangan, baik dari segi harta maupun dari pengetahuan. Itu bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan untuk mahasiswa atau untuk dosen? Boleh dua-duanya, Pak. Oh, boleh dua-duanya. Ya, Mas dulu. Terima kasih, Mbak Fadila. Iya, Pak. Ya, mungkin sambil menunggu ya, saya coba ikut merespon ya pertanyaan dari Mbak Fadila, makna Islam atau keadaan Islam untuk membebaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, kegelapan. Ya, itu jika ternyata realitanya umat Islam saat ini masih belum bebas dari hal-hal tersebut, tentu yang salah adalah umat Islam sendiri. Karena umat Islam ini jauh dari Al-Quran. Kita harus jujur bahwa kita sesungguhnya jauh dari Al-Quran. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, katakanlah wahyu yang pertama turun itu Iqra, membaca, bukan sembahlah. Wahyu yang pertama saja turun Iqra, tapi apa kita punya budaya membaca yang tinggi? Silakan buka atau googling ya, survei-survei tentang minat baca. Indonesia atau warga Indonesia hampir selalu minat bacanya terendah. Bisa dibilang 5 terbawah ya, selalu 5 terbawah. Padahal mayoritas umat Islam.
Padahal mempercayai bahwa Al-Quran itu mukjizat. Mukjizatnya itu jelas bahwa di dalamnya ada ilmu. Tapi kita justru belum bisa keluar dari itu karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari ilmu pengetahuan. Gampangannya malas membaca ya, malas membaca, malas belajar. Kalaupun nggak malas, masih kalah giat dengan mereka, sehingga kita tertinggal. Karena untuk berusaha membebaskan itu semua, baik dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ya harus menguasai ilmu pengetahuan, suka atau tidak suka. Ini saya harapkan semua nanti terus belajar, baik formal maupun informal, syukur formal bisa sampai S3 ya mudah-mudahan. Jangan hanya puas dengan ilmu yang sudah didapat. Itu kalau unggul. Kuncinya ada di penguasaan ilmu agama dan umum. Dimulai dengan rajin membaca. Ya, saya kira itu. Mungkin bisa ditambahkan. Silakan untuk ini pertanyaan nomor 2 ini belum. Nomor 3 dan nomor 4 yang belum ya, 2, 3, 4. Silakan dari yang presentasi, kelompok presentasi. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hita. Bagaimana pandangan Islam terkait adanya budaya K-pop Barat yang sudah merebak, sehingga banyak remaja-remaja Islam yang memiliki pola kehidupan budaya K-pop atau Barat? Saya akan menjawab. Islam mengajarkan untuk menghormati dan menjaga identitas budaya masing-masing orang, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika yang dijaga dalam agama. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa budaya K-pop atau Barat dapat dihargai dan dinikmati, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun di sisi lain, Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga kesopanan dan moralitas, serta menghindari perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, jika budaya K-pop atau Barat mendorong perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, seperti perilaku yang berlebihan dalam mengikuti tren atau merendahkan martabat orang lain, maka umat Islam diharapkan untuk menghindari perilaku tersebut. Dalam hal ini, para orang tua dan pemimpin masyarakat Muslim perlu memainkan peran penting dalam mengarahkan para remaja Muslim agar tidak terpengaruh oleh perilaku negatif yang muncul dalam budaya K-pop atau Barat. Pendidikan dan pengawasan yang tepat dapat membantu para remaja Muslim memahami nilai-nilai agama dan memilih pola hidup sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam, sambil tetap menghargai dan menghormati budaya yang berbeda. Terima kasih. Bagaimana Mbak Hita jawabannya? Ya, terima kasih sudah terjawab. Sama-sama. Keren jawabannya. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novia. Apa yang terjadi jika agama tidak sejalan dengan budaya? Jika agama tidak sejalan dengan budaya, hal ini dapat menyebabkan konflik atau ketegangan dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, budaya dan agama mungkin memiliki nilai atau praktik yang bertentangan, dan hal ini dapat menimbulkan konflik antara mereka yang memegang nilai budaya dan mereka yang memegang nilai agama. Dalam beberapa kasus agama, mungkin mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang dianggap normatif dalam masyarakat tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya praktik poligami yang dapat dianggap wajar, tetapi dalam agama Islam, poligami hanya diizinkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan harus dijalankan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antar budaya dan agama. Gimana Mbak Novia? Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Good answer ya. Nomor 3 belum ya? Tinggal nomor 3 dan 5 dari mahasiswa. Baik, saya akan menjawab nomor 3, yaitu dari Mbak Salsabi.
bagaimana hubungan antara manusia dan agama. Jadi, manusia dan agama tampaknya merupakan hubungan yang bersifat kodrati. Agama itu seperti menyatu dalam fitrah penciptaan manusia, terwujud dalam bentuk ketundukan, kerinduan ibadah, serta sifat-sifat yang luhur. Gimana Mbak Siva? Iya, udah terjawab. Terima kasih. Nomor 5 mungkin mau ditambahkan makna Islam. Itu tadi dari slide saya mungkin ya. Gimana kelompok 3 untuk nomor 5? Mau menambahkan atau tidak? Boleh Pak, boleh Pak. Ya, silakan. Apa yang terjadi jika makna Islam dari pembebasan dan kebodohan dan kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan yang sebelumnya, Islam mengajarkan pembebasan dari kebodohan dan kemiskinan. Namun masalah kekurangan harta dan pengetahuan di kalangan umat Islam masih banyak di beberapa negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, politik, dan sejarah yang panjang. Namun Islam juga memberikan banyak nilai-nilai ajaran yang dapat membantu umatnya dalam memperbaiki kondisi kehidupan, baik secara individu maupun sosial. Beberapa contoh diantaranya, yang pertama adalah dari pendidikan. Islam menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam kehidupan umatnya. Islam mendorong umatnya untuk mencari pengetahuan, baik dalam hal agama maupun ilmu pengetahuan dunia. Yang kedua dari keadilan dan kesejahteraan sosial. Agama Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan, korupsi, dan penindasan terhadap manusia dan hewan. Yang ketiga, dari ekonomi. Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkeadilan. Islam mendorong umatnya untuk berdagang dan bekerja untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Tapi dalam kerangka yang sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam. Dari yang keempat, ada faktor dari kepemimpinan. Islam memberikan paduan yang jelas mengenai kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan dalam Islam harus adil, memperhatikan kesejahteraan umat, dan memimpin dengan bijaksana. Oleh karena itu, jika umat Islam memperhatikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang dengan baik, mereka dapat membantu membangun masyarakat yang lebih maju dan beradab, serta mencapai kebebasan dari kebodohan dan kemiskinan. Namun tentu saja penerapan ajaran Islam memerlukan kerja keras, kesadaran, dan kesungguhan dari umat Islam itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas responnya, ya, sangat baik jawabannya. Kita coba dari nomor 1, apa yang membedakan Islam dengan agama lain dari sisi pengembangan iptek? Kita coba respon dengan sederhana, Yang paling awal ya untuk membedakannya adalah pertama, Islam mensyaratkan adanya aspek halal dan thayyib. Bukan hanya halal tapi juga thayyib. Ada yang halal tapi kurang baik. Ya, misalnya ketika kita mengidap suatu penyakit, tidak boleh makan makanan tertentu, padahal sesungguhnya makanan tersebut halal secara umum ya. Namun kemudian menjadi tidak baik ketika itu akan memperparah kondisi kesehatan kita. Yang pertama itu aspek halal dan thayyib dalam pengembangan iptek wajib mutlak ada ya. Kemudian juga yang kedua adalah aspek kemaslahatan. Ya, mungkin ini juga yang lain sama, tapi kemaslahatan di Islam ini bukan hanya kemaslahatan di dunia, tapi juga kemaslahatan di akhirat. Dan juga kemaslahatan tadi tidak menghilangkan sisi halal dan thayyib. Kalau ingin menjadi Islam yang kafah, ya harus seperti itu. Ada mempertimbangkan aspek halal
wa thayyib, halalan wa thayyiban. Yang kedua ya, dari Hita Nareswari ya, pandangan Islam terkait adanya budaya K-pop Barat yang sudah merebak sehingga banyak remaja Islam yang mengikuti pola kehidupan budaya pop Barat tersebut. Jadi, tidak semua budaya itu negatif ya. Bahkan katakanlah tidak semua budaya Arab itu positif. Tidak semua budaya Arab itu positif. Begitu juga tidak semua budaya Barat itu negatif. Ya. Dalam apa sih K-pop atau apalah itu, yang Korea ini kan, ya ini kan sebenarnya ada positif dan ada negatifnya. Ya mungkin negatifnya itu dari secara lahiriah tidak menampilkan suasana keislaman itu ya, atau tidak menutup aurat dan lain sebagainya, atau mungkin lebih bersifat hura-hura. Tapi budaya Barat atau Korea ini bisa kita ambil sisi positifnya, seperti mereka merencanakan ini semua secara matang dan secara profesional, sehingga mereka bisa menjadi berhasil ketika mengekspor budaya-budaya mereka ke luar negara mereka. Ini yang harus menjadi catatan, bahwa pada prinsipnya semua budaya baik dari Eropa ataupun dari Saudi Arabia itu netral. Tinggal kita bagaimana yang bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif yang bisa kita jauhi. Positif yang bisa kita ambil, negatif yang bisa kita jauhi. Selama tadi masih dalam aspek halalan, thayyiban, dan membawa kemaslahatan ya, saya kira itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara manusia dengan agama. Hubungan antara manusia dengan agama. Manusia secara umum ya ada yang beragama dan ada yang tidak beragama. Yang tidak beragama memang meyakini bahwa manusia ini ya hanya fenomena alam. Begitu mati ya sudah selesai. Tapi bagi yang beragama, hubungannya tentu menjadi tanggung jawab kita untuk bukan hanya di kehidupan dunia tapi kehidupan akhirat. Kalau ateis atau yang tidak beragama ya hanya melihat dunia ini sebagai satu-satunya kehidupan, tidak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Itu bagi mereka yang tidak beragama. Kemudian menarik nih, nomor 4. Apa yang terjadi jika agama tidak sejalan dengan budaya? Ya, agama tidak sejalan dengan budaya. Jika agama tidak sejalan dengan budaya, ya budaya apa misalnya ya, budaya di Indonesia atau di Jawa. Ya ketika tidak sejalan dalam aspek akidah, ya, misalnya akidah atau melanggar akidah, akhlak dan ibadah mahdoh, ya tentu harus dipisahkan ya. Seperti mungkin budaya larung laut itu ya, yang mempercayai bahwa ketika mereka mempersembahkan makanan tumpeng ke laut agar mereka terhindar dari mara bahaya. Maka yang seperti ini ya tidak akan bisa menyatu karena sudah berkaitan dengan masalah akidah, tidak bisa dicampur adukan. Tapi jika budaya itu masih memungkinkan untuk diadopsi agama, tidak melanggar akidah, tidak melanggar akhlak, tidak melanggar ibadah mahdoh atau ibadah khusus, maka bisa menyatu ya. Seperti katakanlah budaya wayang. Budaya wayang secara umum netral. Bisa sejalan dengan agama, bisa juga tidak. Tinggal bagaimana kita mengekspresikan wayang secara Islami. Ya kalau tidak sejalan, ya tidak masalah selama itu benar-benar memang melanggar akidah atau keyakinan agama kita. Tapi tentu kita harus benar-benar memilah mana budaya yang sesuai agama dan mana budaya yang sudah
atau budaya memang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Atau enggak bisa ditutup oleh yang presentasi jika sudah tidak ada pertanyaan dari mahasiswa? Oleh Pak Moderator, silakan. Oke, Pak. Ya, para teman-teman yang telah bertanya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira itu kuliah kita pada pagi hari ini. Intinya bahwa pedoman hidup Islami ya, di sini di buku ini menjadi pedoman kita bagaimana menjadi seorang pribadi ya, pribadi baik dalam kehidupan akidah, akhlak ataupun dalam muamalah duniawiyah. Kemudian bagaimana yang kedua dalam berkeluarga ya. Dalam keluarga kita ada orang tua, bagaimana berbirrul walidain, ada kakak, ada adik dan lain sebagainya. Kemudian dalam bermasyarakat. Masyarakat ya terdekat ya tentu adalah tetangga ya. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kanan kiri kita. Bahkan Nabi mengajarkan 40 rumah kanan kiri itu adalah tetangga inti ya. Bermasyarakat terdekat dimulai dari bagaimana kita berserawung dengan masyarakat. Jangan pulang kuliah terus mendekem nang omah tidak ada serawung dengan masyarakat. Kemudian bagaimana dalam kehidupan berorganisasi. Ya ini saya harapkan apalagi ini kelas manajemen ya. Ya menurut saya wajib ikut berorganisasi, belajar berorganisasi. Karena kalau hanya kuliah manajemen, tidak ikut aktif di organisasi mahasiswa katakanlah, dia tidak akan belajar leadership. Bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin, ya misalnya jadi anggota, bagaimana memimpin rapat, bagaimana POAK itu ya, planning, organizing, executing, dan controlling, ya. Bagaimana merencanakan, mengorganisasi, mengeksekusi, dan juga melakukan controlling. Ini penting sekali buat mahasiswa manajemen. Selain belajar teori di kelas juga harus belajar berorganisasi, wajib aktif. Karena akan membedakan ketika mahasiswa yang lulus selama kuliah berorganisasi dengan yang tidak. Mereka mayoritas lebih siap yang selama kuliah tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar berorganisasi. Ya, mengikuti apa misalnya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Kemudian mengelola usaha atau menjadi karyawan. Ada pedomannya, pedoman terhadap pimpinan kita dan juga terhadap bawahan kita. Bagaimana juga ada pedoman dalam berbisnis. Berbisnis secara halalan thayyiban dan juga berbisnis membawa kemaslahatan untuk alam, memelihara alam, berkelanjutan, dan lain sebagainya. Juga mengembangkan profesi untuk terus bagaimana profesi ini selain menjadi seorang profesionalitas juga berbasis nilai-nilai Islami sehingga kita akan mendapatkan hasanah ya di dunia wal akhirah. Kemudian bagaimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara kita. Ya paling tidak karena era medsos kita bisalah berdakwah di medsos. Misalnya tahun 2024 sebagai tahun politik, ya kita berkampanye bagaimana berpolitik yang baik, menjauhi hal-hal yang berbau pelanggaran ya seperti money politik dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari kita berbakti kepada bangsa dan bernegara. Ikut menyuarakan keadilan, ikut menyuarakan atau menentang kezaliman. Kemudian juga bagaimana dalam melestarikan lingkungan. Menjadi apa saja tentu harus melihat aspek ini, aspek yang sangat Islami, melestarikan lingkungan. Kemudian yang 10 adalah dalam mengembangkan ipteks tadi ya sudah kita bahas, dan 11 bagaimana mengembangkan seni dan budaya. Ini yang penting bahwa
kita pun sebagai orang Islam ya harus berdakwah lewat seni dan budaya. Coba kita lihat misalnya band-band yang digemari anak muda yang membuat lagu-lagu religi itu lebih mudah diterima oleh kalangan milenial ke bawah ya, milenial sampai sekarang ya, usia anak muda. Itu lebih mudah berdakwah dengan lagu kan, misalnya kan. Membuat lagu yang syairnya, liriknya dan juga nadanya nada yang Islami ya. Liriknya terutama lirik Islami. Itu mudah diterima daripada ustadz-ustadz yang ceramah dan berat. Nah, kalau kita tidak terjun di sini, di seni dan budaya, maka seni dan budaya semuanya akan diisi oleh mereka yang tidak suka dengan Islam. Dan kita akan kalah. Karena itu, dakwah pun wajib lewat seni dan budaya yang ada di negara kita. Seperti Sunan-Sunan itu kan mereka berdakwah lewat seni dan budaya. Dan mudah diterima. Harapan ini semua juga para mahasiswa, mari kita niati hidup ini selain sebagai ibadah juga kita berinvestasi di akhirat juga ya, dengan berdakwah selalu mengajak kepada kebaikan. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, monggo dilanjutkan dengan sholat duha dan tadarus secara mandiri ya, syukur dengan terjemahnya ya, sehingga kita dapat pahala dunia dan akhirat. Kalau hanya baca Arabnya kita dapat pahala akhirat, tapi kalau baca terjemah dan tafsirnya kita dapat pahala dunia, yaitu dalam bentuk ilmu pengetahuan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya end meeting ya.